Assalamualaikum, gimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Bibi akan membahas sedikit tentang subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Kalian bisa lihat di halaman 155. Di situ ada teks tentang cuaca dan perubahannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin bukunya dulu dan kita berdoa. Saya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian bisa buka di halaman 155. Di situ ada teks tentang cuaca dan perubahannya. Kita udah pernah ngebahas sedikit sebelumnya ya. Cuaca itu keadaan udara pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang relatif singkat, misalnya cuma beberapa jam atau beberapa menit. Misalnya cuaca hujan, cuaca mendung, cuaca panas, kayak gitu contohnya. Jadi cuaca itu nggak lama. Nah, misalnya cuaca di Bekasi cerah, tapi ternyata di daerah lain hujan gitu. Jadi cuma di daerah tertentu dan di waktu-waktu tertentu, nggak lama gitu. Yang dapat dipengaruhi cuaca itu ada 3, yaitu suhu udara, kelembapan udara, serta kecepatan arah angin. Oke, selanjutnya kalian bisa buka halaman 156. Nah, di situ ada simbol-simbol cuaca. Kalau kalian lihat, di situ ada simbol cuaca bentuknya matahari. Yang kayak gini itu disebutnya cuaca cerah ya. Cuaca cerah itu cuaca yang mataharinya itu full dan tidak ditutupi oleh awan. Sedangkan kalau ada matahari tapi ada awannya, kedua ini disebutnya cuaca berawan. Cerah berawan. Jadi meskipun dia cerah tapi mataharinya itu ditutupi oleh awan. Sedangkan cuaca yang hanya ada awannya saja ini baru disebut berawan ya. Cerah berawan itu. Jadi berawan itu lebih sejuk daripada cerah. Kenapa? Karena dia itu mataharinya kehalang sama awan semua. Jadi lebih sejuk biasanya, nggak yang cerah-cerah nggak yang terik gitu, nggak yang silau. Nah, ini cuaca cuaca hujan gerimis dan rintik-rintik, hujan sedang dan hujan deras. Di sini ada hujan petir. Nah, ini biasanya deras banget nih kalau ada petir. Bisa juga nggak turun hujan tapi petir aja, mendung. Nah, ini cuaca mendung gitu. Nah, sedangkan ini cuaca bersalju. Ini bersalju keras atau apa ya, saljunya banyak lah gitu, deres kayak hujan tuh deres. Nah, ini bersalju sedang, ini bersalju keras. Terus yang ini adalah cuaca berangin, cuaca berangin. Ini balon terbang ya, cuaca berangin gitu. Oke. Nah, sayangnya di Indonesia tuh cuma ada cuaca cerah berawan, tidak ada cuaca salju. Oke, sekarang kita akan membahas tentang iklim di halaman 165. Kalian bisa lihat halaman 165. Sudah? Halaman 165. Nah, kalau sudah kita bahas bareng-bareng ya. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama. Misalnya di negara Indonesia itu iklimnya beda sama negara A, negara lain gitu. Nah, itu tuh dalam jangkauan yang lebih luas, dalam ukuran negara misalnya. Selain itu juga jangka waktunya luas, sekitar 30 tahunan gitu. Jadi dia nggak berubah-ubah iklim tuh kayak cuaca. Kalau cuaca kan berubah-ubah, iklim tuh enggak gitu. Nah, iklim tuh ada banyak banget, ada tropis, sedang, subtropis, terus juga ada dingin. Nah, sekarang kita akan bahas yang tropis dulu ya, karena negara kita nih, negara yang beriklim tropis nih, kita bahas dulu. Negara yang beriklim tropis itu, pertama ciri-cirinya adalah dilalui oleh garis khatulistiwa. Kalau yang belum tahu, garis khatulistiwa itu adalah garis tengah bumi atau garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian, atas dan bawah, dan itu tuh di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau kita berdiri di garis khatulistiwa atau di tempat yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu, maka tidak ada bayangan di bawah kita gitu. Jadi kebetulan kampung Miss Yubi itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi Miss Yubi pernah ke daerah yang dilalui oleh garis tersebut dan emang gak ada bayangan. Keren banget. Oke, selain itu daerah beriklim tropis itu memiliki 2 musim biasanya, yaitu musim hujan, musim kemarau nih kayak Indonesia. Selain itu juga memiliki waktu siang dan malam yang sama, yaitu sama-sama 12 jam. Emang ada yang beda, Miss? Ada. Di negara lain itu ada yang malamnya tuh lama banget, jam 8 malam tuh baru gelap. Terus ntar paginya tahu-tahu cepet gitu. Jadi nggak sama jumlahnya gitu. Jadi
negara tropis itu tadi yang pertama dilalui garis khatulistiwa, memiliki 2 musim, pagi, siang, dan malamnya jumlahnya sama 12 jam. Terus yang keempat, suhu udaranya rata-rata tinggi. Jadi buat kalian yang belum tahu, semakin tinggi suhu udara itu semakin panas. Jadi kalau misalnya suhu udara tinggi itu artinya panas ya. Gitu. Kalau kalian mau tahu suhu udara di daerah kalian itu berapa, kalian bisa buka aplikasi cuaca atau weather. Oke, jadi di aplikasi itu ntar bakal terdeteksi di cuaca di sekitar kalian itu berapa, tapi lokasinya dinyalain dulu ya. Oke. Nah, di Indonesia itu rata-rata, ya. Oke, di Indonesia itu rata-rata cuacanya itu 20 sampai 30-an. Tapi pernah sampai 30 ke atas. Waktu itu Miss Bi pernah ngecek cuaca, itu 34 derajat, itu panas banget. Panas banget yang kalau naik motor tuh udah kebakar tangannya. Bukan kebakar, kerasa kayak kebakar gitu, panas banget. Nah, daerah tropis biasanya suhunya setinggi itu, jadi jarang banget suhunya tuh rendah. Jadi kalaupun dingin ya nggak dingin banget gitu. Dan yang kelima, biasanya tanaman daerah tropis itu tumbuh subur karena kita banyak mendapatkan sinar matahari, maka tanaman itu menjadi tumbuh subur. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi suburnya tanaman itu adalah sinar matahari gitu. Jadi yang tadi pertama, ciri-ciri daerah tropis itu adalah dilalui garis khatulistiwa, lalu memiliki 2 musim, lalu jumlah siang dan malamnya sama waktunya. Terus yang ketiga, suhu udaranya itu rata-rata tinggi, dan yang keempat, tanaman tumbuh subur. Itu ciri-ciri daerah yang beriklim tropis. Oh ya, negara yang beriklim tropis itu nggak cuma Indonesia, tapi ada negara lain juga. Sekarang yang beriklim subtropis. Yang beriklim subtropis itu biasanya memiliki musim lebih banyak. Tadi itu cuma 2, ini 4. Ya, ada 4. Jadi ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, musim salju. Tuh. Musim salju, musim dingin maksudnya. Itu musim dingin tuh artinya yang benar-benar dingin banget, bukan kayak di Indonesia yang dingin pakai jaket, bukan, tapi dingin banget. Saking dinginnya, air hujannya itu bukan bentuknya air, tapi bentuknya udah salju gitu. Salah satu negara yang beriklim subtropis ini adalah negara seperti Jepang, Korea, terus Tiongkok, negara Amerika, pokoknya negara-negara yang bersalju itu biasanya. Nah, daerah beriklim subtropis ini ciri-cirinya selain memiliki 4 musim, di sini pun tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur. Jadi nggak semua tumbuhan bisa tumbuh dengan subur gitu, karena mereka itu kalau panasnya panas banget, kalau dingin nggak dingin banget gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang suka tinggal di daerah seperti ini karena menurut mereka itu menyenangkan. Kenapa? Karena jadi ya kalau panas gak kepanasan banget, kalau dingin juga gak kedinginan banget gitu. Kalau misalnya kalian penasaran gitu, kenapa sih Miss negara Indonesia itu nggak ada saljunya? Karena tadi negara Indonesia itu adalah negara beriklim tropis, dimana kalau dia tuh negaranya rata-rata panas, jadi suhunya tinggi kan, panas. Jadi ketika dia dingin pun nggak dingin banget, paling kalau dingin tuh suhu udara cuma sampai 5 derajat, nggak nyampe di bawah 0. Biasanya tuh yang udah bersalju tuh sampai 0 ke bawah. 0 ke bawah tuh berapa Miss? Minus, pokoknya yang depannya pakai minus tuh. Kan misalnya di Indonesia nih paling dingin 5 derajat. Nah kalau udah minus 1, minus 2, minus 3, makin banyak minusnya itu makin dingin gitu. Indonesia tuh jarang banget sampai kayak gitu. Makanya kenapa gak ada saljunya. Sedangkan negara lain itu bisa sampai minus 10, minus 10 derajat. Itu bisa aja hujan yang turun tuh berubah jadi salju. Makanya kenapa ada salju di sana gitu, karena suhu udara mereka itu gak sepanas di Indonesia atau gak sepanas di negara beriklim tropis gitu. Biasanya tumbuhan yang hidup di daerah sana tuh bunga sakura, terus hewan-hewannya tuh panda gitu. Siapa yang mau ke daerah subtropis? Oke, selanjutnya ada daerah beriklim sedang. Nah ini tuh biasanya memiliki kondisi udara yang sejuk. Tumbuhan pun seperti tumbuhan pinus, pohon cemara, beruang hitam, dan serigala. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah beriklim sedang seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia. Di sini juga ada musim saljunya biasanya. Gitu. Selanjutnya, daerah yang beriklim dingin. Dingin ini dingin banget, saking dingin itu jarang ada matahari, jarang banget. Itu adalah negara seperti Greenland, Alaska, dan Islandia. Dan di sini tuh banyak banget beruang kutub, singa laut, dan penguin. Karena memang mereka tuh hewan-hewan yang bisa hidup di daerah yang dingin gitu. Biasa hidup di daerah yang kotak-kotak es gitu lah. Tahu kan yang di film-film kartun kayak gitu. Nah, jadi tadi kita udah mempelajari 4 iklim. Yang pertama iklim tropis, contohnya negara Indonesia. Ciri-cirinya adalah
memiliki dua musim. Terus habis itu biasanya suhu udara tinggi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah subtropis. Biasanya itu musimnya ada empat. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Dan udaranya itu nggak panas-panas banget dan nggak dingin-dingin banget. Contoh negaranya adalah Jepang. Terus yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang ini contohnya adalah negara Swedia, dan di situ sejuk banget, yang negara yang beriklim ini. Terus yang selanjutnya adalah beriklim dingin gitu. Dingin ini contohnya adalah Alaska dan Islandia. Ini dingin banget, jarang ada matahari. Jadi urutannya yang paling dingin itu adalah iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Kalian bisa bayangin ya, yang iklim subtropis aja tuh saljunya tuh dingin banget. Orang-orang negara Jepang, Korea, dan Amerika sana tuh biasanya pakai sarung tangan sama penutup kuping, karena saking dingin itu tangan mereka suka sampai merah dan beku, nggak bisa gerak gitu. Gimana negara yang beriklim dingin, yang nggak ada mataharinya, jarang ada matahari, pasti dingin banget, ya kan? 175. Oke, halaman 175 itu membahas tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita udah belajar cuaca, musim juga, iklim juga. Sekarang kita pelajari perbedaannya. Kalian bisa baca dulu teks tentang cuaca, musim, dan iklim yang ini. Yang ini dibaca dulu sampai sini. Baca dulu ya, bisa pause dulu videonya. Sudah? Kalau sudah dibaca, sekarang kita pelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Mungkin kalian pernah mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim, ya dong, pasti dari TV, mungkin dari internet, atau dari mana gitu kan. Nah, perbedaannya adalah cuaca itu keadaan di suatu daerah pada waktu tertentu aja. Misalnya cuaca pagi di daerah Bekasi hujan, sedangkan ntar siangnya cerah, terus ntar malamnya lagi hujan lagi. Nah gitu, jadi keadaan udara di suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang cukup singkat, jadi sebentar aja gitu, gampang berubahnya. Itu cuaca ya. Sedangkan musim itu adalah keadaan cuaca, keadaan udara di daerah tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama dari cuaca. Musim itu biasanya sekitar 6 bulanan. Jadi setahun itu ada 2 musim kan Indonesia nih, musim hujan dan musim kemarau. Biasanya itu terbagi 2. Jadi sekarang ini kita lagi ngalamin yang namanya musim hujan, ya kan? Dari kemarin itu hujan. Musim hujan itu biasanya akhir tahun sama awal tahun. Ntar sisanya baru musim panas gitu. Nah, jadi musim itu adalah keadaan cuaca yang terjadi pada daerah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi urutannya itu pertama cuaca dulu. Cuaca itu singkat, terus yang kedua baru ke musim yang agak lama lagi. Nah, selanjutnya adalah iklim. Iklim itu adalah keadaan cuaca di daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sekitar 30 tahunan biasanya baru berubah gitu. Paham nggak? Jadi urutannya cuaca yang paling singkat. Terus misalnya cuaca nih bisa berubah-ubah pagi siang. Tapi kalau musim juga bisa berubah. Nggak yang tiap hari hujan terus, enggak. Tapi ketika satu daerah itu dia hujan terus menerus berhari-hari, nah bisa disebut musim hujan juga. Gitu. Jadi cuaca, musim, baru iklim. Gitu ya. Perbedaannya itu hanya ada di hanya ada di periode waktu. Jadi waktunya tuh ada yang sebentar, ada yang sedang, dan ada yang lama banget gitu. Dan perbedaannya juga ada di daerah. Kalau cuaca misalnya di daerah Zamrud sama mana nih? Sama Regensi aja bisa beda kan gitu. Tapi kalau misalnya musim biasanya sama rata. Gitu, musim dan iklim itu sama rata. Gitu. Daerah yang lebih luas. Gitu ya. Paham? Kalau yang masih belum paham tentang perbedaannya bisa tanya ke Miss Sibi langsung, oke? Sekarang kita bisa buka halaman 178. Di situ ada tulisan BMKG, mengenal BMKG. Kalian mungkin udah baca teks sebelumnya tadi yang Miss Sibi suruh. Di situ ada tante dari siapa nih? Tante Herlina yang bekerja di BMKG. BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi BMKG ini adalah lembaga atau suatu tempat yang tugasnya mengamati cuaca. Misalnya kalian suka ngeliat nih berita cuaca di TV, nah itu biasanya dapat dari BMKG. BMKG melaporkan bahwa cuaca hari ini di daerah Bekasi cerah,
atau misalnya melaporkan bahwa cuaca di daerah Sumatera atau daerah Palembang misalnya hujan, kayak gitu. Jadi yang biasa ngelaporin, Miss dia kok tahu sih, tahu dari mana? Ya belajar. Jadi orang-orang BMKG itu orang-orang yang memang mempelajari tentang cuaca. Jadi dia memang sekolahnya sekolah untuk belajar tentang cuaca kayak gitu, cuaca, musim, iklim. Jadi dia tahu tuh gimana caranya, dan mereka juga punya alatnya. Jadi ada alat dan ada caranya. Biasanya tugas mereka itu adalah meliput suhu udara, tekanan udara, curah hujan nih, hujan di tempat A sama tempat B pasti beda, ada yang deras, ada yang hujan biasa aja ya kan, hujan sedang gitu. BMKG pusatnya di Jakarta, tapi di setiap wilayah tuh ada cabang-cabangnya gitu. Siapa yang mau kerja di BMKG? Mungkin aja kan gitu, ada yang mau, Miss aku pengen deh belajar tentang cuaca kayak gitu, bisa, ada sekolahnya gitu. Nah, sudah selesai ternyata. Oke, tadi bisa dirangkum lagi ya. Cuaca itu merupakan keadaan udara di daerah tertentu, daerah yang tertentu doang nih, pada jangka waktu yang singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di daerah tertentu juga, misalnya misalnya negara Indonesia nih, dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, lebih lama dari cuaca tadi. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di daerah yang cukup luas dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang lama banget gitu. Oke, negara Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas atau musim kemarau. Dan negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Oke, sampai situ aja materi hari ini. Nah, tugasnya adalah kalian silakan mencari artikel atau berita tentang cuaca, musim ataupun iklim, baik negara Indonesia maupun negara lain, tapi diutamanya negara Indonesia ya kalau bisa. Itu lalu kalian tulis beritanya di buku tugas kalian. Misalnya beritanya tuh tentang curah hujan yang cukup deras di daerah Bogor mengakibatkan banjir, misalnya kayak gitu boleh. Jadi yang ada hubungannya dengan cuaca, musim atau iklimnya, bebas beritanya tentang di daerah mana aja boleh. Tapi kalau bisa di negara kita sendiri nih, yang lagi sering terjadi di negara kita. Terus kalian tulis di buku tugas, tulis sendiri loh, bukan ditulisin bunda. Oke, itu aja tugasnya hari ini. Terus jangan lupa ditulis juga tanggal beritanya, misalnya berita itu diberitain tanggal berapa, hari apa gitu. Jadi ada tanggal sama ditulis beritanya. Oke, itu aja tugas kalian, yaitu menuliskan artikel berita tentang cuaca, musim atau iklim. Satu aja, bebas mau tentang musim kemarau, musim apa, tentang cuaca apa, terserah pokoknya. Kalau misalnya aku nggak ketemu yang dari negara Indonesia, ya udah boleh dari negara lain, nggak apa-apa. Tapi pasti banyak kok Indonesia ya kan. Oke, itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.